lagi dengan Kak Melda di Kids Corner. Dan sore hari ini Kak Melda mau ajak adik-adik belajar tentang pokok anggur yang benar. Yesus adalah pohon kehidupan di dalam kehidupan kita. Nah, Kak Gagas dengan Kak Sarma, Kak Melda akan mengajak kalian bersemangat belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Yesus pokok anggur kita. Ya, sama-sama adik-adik bangkit berdiri ya. Firman Tuhan sesaat lagi. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, nanti Kak Melda akan minta tolong Kak Gagas untuk berdoa untuk kita semua, baik yang ada di studio maupun kalian yang ada di rumah. Kak Gagas, kita mau berdoa ya. Aku minta tolong Kak Gagas berdoa ya. Ya. Yuk, kita semua bisa dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami tadi sudah memulai dengan baik untuk ibadah ini. Sekarang ini kami juga ingin mendengarkan firman yang disampaikan. Tuhan buka pikiran kami dan Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Sarma kan wanita, suka menanam pohon nggak?
suka banget Kak Melda. Wah, sukanya nanam pohon bunga-bungaan atau buah-buahan atau sayur-sayuran? Pertama sih buah-buahan, Oh. karena suka makan buah. Oh, Kak Sarma itu kalau nggak salah lahirnya di pulau apa Kak? Kalimantan. Kalimantan ya. Di sana banyak Banyak tanah luas ya untuk Betul. menanam ya. aneka hutan-hutan. buah-buahan juga banyak Wow, banget. buah-buahan tropis khas Indonesia Betul, ya khas Kak ya. Indonesia dan khas Kalimantan juga. Kira-kira khas Kalimantan apa Kak? Di sana banyak asam-asam gitu buahnya. Oh, yang terus rasanya masam asem, seperti itu ya. ya, segar tapi Kak Segar. enggak ya. Oke. Banyak deh, banyak buah. Banyak Jadi banget. suka nanam pohon durian, buah-buahan. durian banyak. Oh, durian ya? Durian. Itu kesukaan kamu. Durian Ada. warna putih, kuning, merah, Orange ya juga orange. dia. Iya. Ada semua ya. Beragam ya, suka nanam itu ya. Nah, kalau Kak Gagas walaupun laki-laki suka nanam juga nggak? Iya suka nanam sih. Nanam apa Kak? Nanam pohon. Pohon apa? Pohon apa ya? Kalau ada sih pohon mangga di rumah yang Oh, aku pohon tanam. mangga di rumah ya bersama dengan mama tentunya Iya, ya. untuk merawat gitu. Terus kalau mamanya Kak Gagas suka menanam pohon bunga-bungaan atau sayur-sayuran seperti tomat nggak? Tomat itu maksudnya buah ya? Iya. Sayur. Mungkin tidak ya, mungkin buah ya. ya? Buah Mungkin tomat ada. itu. Buah Iya, tomat. buah Oke. tomat. Buah tomat ya? Iya. Nanam juga? Kayaknya nggak ada di rumah ya. Enggak ya? Cuma ada Mungkin bunga-bunga? bunga-bunga mungkin ada beberapa. Ada ya. Ya, Heeh. tapi ada juga lidah buaya tanam gitu. Oh, karena mungkin laki-laki jadi mungkin tidak terlalu gemar menanam. Nah, tapi teman-teman Kak Melda di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, laki-laki mereka bercocok tanam juga Kak. Ya, karena mereka bekerja sebagai petani. Petani berladang ya, berkebun. Betul, punya tugas untuk merawat pohon-pohon yang mereka tanam, karena dengan pohon yang mereka tanam mereka bisa menghasilkan uang, Iya. mereka menghasilkan buah dan sayur untuk mereka makan Beras sekeluarga. juga ya Kak? Betul ya, petani-petani yang menanam padi di Ya, sawah. padi. Adik-adik, Kak Melda dengan Kak Salma dan Kak Gagas hari ini mau membahas tentang yang namanya pohon kehidupan. Wah, kita Pohon serius-serius kehidupan. juga nih ya bahasnya Pohon ya. kehidupan. Pohonnya ya. hidup gitu maksudnya. Pohonnya Jalan. ya hidup enggak. Oh. Pohon Gagas ya. kehidupan ini adalah gambaran dari Tuhan kita, dari Allah kita. Kakak inget nggak ayat di dalam Kejadian? Ingat? Nah, coba ya kita buka Kak Sarma, boleh minta tolong Kejadian 2 ayat 9. Oke, Kejadian 2 ya Kak, sebentar. Kejadian 2 ayat 9. Iya, Oke. Aku baca ya Kak. boleh. Oke, Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik, ayat ini menceritakan bahwa di taman yang Tuhan ciptakan untuk Adam, manusia pertama, ada yang namanya pohon kehidupan, Kak. Nah, selama ini kita berpikir pohon kehidupan itu seperti pohon yang memang ditanam seperti, tanam pohon mangga, pohon durian, ada buahnya gitu. Terus pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kita malah berpikir dulu itu seperti buah apel, terus dimakan sama Hawa, terus Hawa kasih ke Adam. Setelah Kak Melda belajar dari guru-guru Kak Melda, dari pembina-pembina di gereja, ternyata yang dimaksud firman Tuhan dengan pohon kehidupan adalah Allah sendiri. Kenapa namanya pohon kehidupan? Karena Allah lah sumber kehidupan. Jadi pohon kehidupan menggambarkan Allah yang satu-satunya Allah yang benar dan kebenarannya harus kita miliki, Kak. Jadi kalau kita misalkan nih kita punya pohon mangga, kita rawat, kita siram, kita beri pupuk organik, nanti buah mangganya akan berkualitas nggak? Akan bagus nggak? Iya, harusnya. Iya, bagus tentunya karena dirawat.
Nah, kalau Allah sendiri, Allah kita gambarkan sebagai pohon yang berkualitas, yang bagus, yang bisa merindangi kita, ya. Merindangi itu apa ya? Tuh, Itu apa dahannya banyak. Ya, dahannya banyak, terus kita bisa berteduh iya. di bawahnya. Terus kita seperti bisa mengambil buah yang manis. Nah, kalau Tuhan menjadi tempat perteduhan kita di saat kita susah, itu artinya Tuhan sebagai pohon kehidupan menjadi tempat untuk kita mengadu, Kak, saat kita berdoa. Ya, kalau kita sedih, kita berdoa kepada siapa? Tuhan, Kak Kepada Melda. Tuhan. Nah, kalau kita sedih, kadang kita bisa pergi kepada teman. Tetapi teman kita belum tentu bisa mendengarkan kita atau mau mendengarkan keluh Iya, kesah kita, Kak. betul. Kadang kalau kita telepon, aduh aku lagi sibuk nih, Iya. bener nggak? Iya, sering banget tuh. Aduh, Kamelda batuk. Nah, terus kalau Tuhan Yesus kira-kira kalau Tuhan kita, Allah kita, waktu kita curhat, Allah akan cuek apa enggak? Enggak, pasti dengerin. Pasti Dengerin. mendengarkan kan, Kak, ya keluh kesah kita seperti apa. Nah, disitulah bahwa Tuhan bekerja sebagai pohon kehidupan yang akan menjadi tempat perteduhan kita. Nah, kalau bicara tentang buah yang manis, itu bicara tentang sifat atau buah roh yang Tuhan miliki, yang harus kita miliki. Yang ingat nggak? Buah roh yang isinya ada 9, ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, dan sebagainya. Nah, disitulah buah yang manis, buah yang berkualitas itu bicara tentang sifat-sifat Allah yang baik. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang baik saja, Kak. Sifat yang tidak baik tidak dimiliki oleh Allah. Iya. Dimiliki oleh siapa sifat yang tidak baik? Iblis. Si iblis. Kenapa? Karena dia pengen melakukan kehendaknya sendiri, tidak mau melakukan kehendak Allah Bapa. Nah, sudah mulai mengerti ya bahwa pohon kehidupan adalah kebenaran Allah sendiri dan Dia adalah Allah sendiri. Kalau kita terus bergaul dengan Allah, kita lama-lama punya sifat yang seperti Allah nggak? Iya, pasti ya. Nah, kalau kita bergaul dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah online, melalui pembacaan Alkitab dan renungan harian sehari-hari, kita lama-lama punya sifat yang seperti Allah. Nah, keren banget kan? Itu yang dinamakan pohon kehidupan. Nah, kalau pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu menggambarkan tentang keinginan kita, Kak. Nah, Keinginan pribadi ya, Kak? keinginan Sendiri ya? pribadi. Kakak, waktu kita berbuat dosa berarti kita lagi menggunakan keinginan kita untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan kita sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri. Karena kalau untuk melakukan kepentingan Tuhan, tentu kita tidak akan melakukan dosa. Kita akan melakukan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan, Kak. Mulai mengerti ya, Kak? Jadi pohon pengetahuan Jadi yang bukan baik yang buah jahat ya, itu Kak? bukan pohon secara Iya. nyata terus ada buahnya dipetik terus Makan. dimakan. Loh, itu malah tidak masuk akal Iya, menurut masuk akal. Kak Melda. Yang masuk akal adalah bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah tentang keinginanmu yang bisa jadi mengikuti perintah Tuhan atau tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita melekat pada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, maka kita akan terus-menerus memiliki buah roh seperti yang Tuhan miliki, Kak. Kak, boleh nggak Ya, dibaca sekali lagi Kak Sarma Di Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Yohanes 15 Ayat 5 ayat dan 6. 5 dan 6. Adik-adik sudah dapat belum? Ya. Yohanes Oke. 15 ayat 5 dan 6. Sepertinya sudah, Kak. Udah ya, Kak Sarah bacain ya. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wah, Kak, dua ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus adalah pohon kehidupan. Jadi kalau kita melekat, tentu kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus melekat kepada Tuhan berarti melakukan kehendak Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti menjaga pikiran, perkataan, perbuatan kita sesuai firman Tuhan. Adik-adik, kalau kamu dan saya melekat di dalam firman Tuhan, tentu kita tidak akan dicampakkan ke dalam api neraka. Tapi ada surga yang Tuhan sediakan untuk kita, anak-anak yang berjuang sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus. Jadi sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit ya Kak Sarma, bahwa pohon kehidupan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Adik-adik, mari kita bertumbuh, bertambah besar, berbuah yang manis, tentu adalah buah roh yang Tuhan mau kita miliki. Oke, Kamelda akan berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, bantu kami untuk semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau melekat kepada Engkau, pohon kehidupan yang mengajarkan kami tentang kebenaran yang paling benar di dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapa, jagai kami dengan roh-Mu, supaya roh-Mu bisa membimbing kami semakin dekat, semakin lekat, dan kami mengerti bagaimana menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan, amin. Adik-adik di rumah, pohon kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Nah, firman Tuhan itu seperti pupuk untuk hati kita. Hati kita Kak Gagas dan Kak Sarma itu seperti pohon. Jadi harus terus dipupuk dengan firman Tuhan supaya kita makin sempurna. Makin bertumbuh ya. Nah, tapi kalau untuk pupuk di rumah kita yang paling bagus untuk tanaman kita di rumah itu harus pupuk organik Kak, supaya apa yang kita tanam itu bisa kita konsumsi sehari-hari atau kita makan. Kalau kita menanam cabai, menanam tomat, menanam pohon mangga. Nah, itu kita bisa beri pupuk kompos organik, Kak. Dan kita adik-adik bisa membuatnya di rumah. Kamelda dan Kak Gagas akan memperlihatkan bagaimana membuat kompos organik yang ramah lingkungan dan tentu tetap Kak dengan bahan-bahan sederhana dari rumah tangga kita. Jadi ada sampah rumah tangga bisa dari kalau mama lagi mau masak sayur nih Kak. Oh, ini bekas sayur ya? Iya, bagian sayur-sayur yang tidak baik, yang tidak bisa dimakan, itu bisa kita potong Kak. Ya, potong kecil-kecil. Nah, seperti ini. Pincang ya Kak? Iya. Kak Sarma boleh bantu aku? Boleh. Nah, aku sambil menjelaskan. Nah, tidak hanya sayur-sayuran yang tidak layak untuk dimakan, tapi kulit buah, ya. Terus ada ampas-ampas kalau kita memblender sayur-sayuran ya, sarinya kita ambil, ampasnya kita bisa kumpulkan. Nah ini Kamelda sudah kumpulkan beberapa hari yang lalu Kak. Nah tadi pagi pergi ke pasar, kita sudah kumpulkan yang tidak baik. Nah oke Kak Sarma? Oke, sebentar. Semuanya ya Kak? Boleh, nanti kita akan kasih. Nah, kita bisa ambil wadahnya, kita bisa pakai ember-ember yang sudah tidak terpakai, ya kan ya Kak? Kaleng cat ya Kak? Betul, kaleng cat yang tidak terpakai. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil tanah, ya, dari halaman rumah kita taruh di bagian yang paling bawah, ya. Enggak, di sini. kita potong.
Oke. Kak Gagas boleh ikut potong-potong, Iya, bantu Kak boleh deh. Sarma. Iya, Kita biar bekerja sama. Nah, adik-adik bisa taruh ini di paling bawah. Oke ya. Berarti Sebenarnya Kak Kak Melda tuh senengnya tuh nggak pakai penutup ini juga ya, sambil kita main tanah. Ya, kotor itu kadang baik ya Kak, kalau kita mengerjakan sesuatu yang positif. Setelah itu, sampah-sampah yang sudah kita kumpulkan, sampah rumah tangga yang sudah kita kumpulkan dari buah-buahan, sayur, Bekas makan boleh nggak bekas Kak? makanan kita. Nah, saran Kak Melda adalah ketika kita makan pagi, siang, dan sore, jangan sampai tersisa Kak. Karena kita apa? Kita harus menghargai apa yang Tuhan berikan. Jadi Makanya harus dihabisin Kak ya? betul, mengambilnya dalam porsi yang cukup untuk perut kita. iya, Jadi sesuai jangan dimakan. terlalu Banyak. jangan rakus ya Kak, itu Betul. nggak baik. Nah, kita masukkan seperti ini, ya. Oke, sudah selesai Kak Sarma, Kak Gagas. Ya, dikit lagi. Lagi Kak. Nah, memang baunya tidak terlalu sedap ya Kak, Iya. tapi ini akan sangat berguna. Jadi kita nanti hasil pohon-pohon yang kita tanam itu tentu akan tumbuh subur. Wah. Ya, kalau kita tanam bunga, Jadi cantik ya Kak? betul, pohonnya akan terus berbunga. Dan kalau kita menanam pohon buah-buahan, tentu dia akan bertambah tinggi dan bertambah lebat. Dan suatu saat kita bisa, Keras, oke itu nggak usah Kak kalau memang keras. Iya. Nanti pisaunya malah Hati-hati nyangkut ya. pisaunya. Oke, kita bisa masukin Kak Sarma, bisa Udah. masukin ke sini. Sini Kak. Pindahin ya. Ya. Di dari situ ya. Oke, nah aku bantuin masukin semua ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga kita, tentu kita akan lebih mudah melakukannya. Ya. Boleh ditekan-tekan, Oh dipadatin ya bisa Kak? dipadatkan. Ya, mungkin dikit lagi nih. Nah, Agung. oke. Iya. Sekalian. Oke. Wah. Kak Sarma dengan Kak Gagas boleh sekarang menutupnya dengan tanah yang ada di sini. Oh jadi dia di tengah ya Kak? Iya, Oh. dan di Ayo Kak tengah. Gagas kita Yuk, masukin kita ini. Dan nanti dia akan berproses dan mikrobakterinya akan keluar nanti dan itu sangat bagus. Berapa lama ini Kak bisa jadi pupuk kompos? Kita bisa lihat berapa lama, bisa ada waktu 2 minggu sampai 3 minggu sampai nanti tumbuh-tumbuh apa sampah-sampah organik tumbuhan ini dia akan makin hancur dan dia akan Hancur. bersatu dengan tanahnya. Oh. Gitu. Dan kita boleh tambahkan Hmm. air ke dalamnya. Oh Nah iya. Biar cepat ini ya. bawahnya itu harus dilubangi supaya apa? Tidak terlalu menampung air terlalu banyak. Iya. Ya. Secukupnya ya. Betul, dan airnya sendiri kalau ini dilubangi, dia akan keluar, airnya bisa kita tampung dan kita bisa siram ke tanam-tanaman yang ada di sekeliling rumah kita. Oke, Sudah nih Kak, penuh. Udah Udah penuh penuh Kita juga ya. penuhin aja sekalian. boleh dipenuhkan. Tapi hati-hati takut tumpah. Iya. Nah, kita buka dulu ini. Iya. Oke. Aku bantu ya. Terima Yes. kasih loh Kak Gagas dengan Kak Sarma Oke, sudah membantu Kak Sama-sama. Melda dan kita akan kegiatan kita di rumah akan bertambah dengan pengalaman bereksperimen membuat kompos Kompos organik di rumah ya kan. Adik-adik, mari lakukan sesuatu yang baik, yang positif untuk kalian dan untuk lingkungan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau kita menjaga lingkungan di sekitar rumah kita. Oke adik-adik, terima kasih sudah bereksperimen bersama dengan kami. Kita akan ketemu sesaat lagi. Nah, Kak Sarma, Ya, Kak Melda. Kak Gagas, kita mau sama-sama bertumbuh dan berbuah melalui kebenaran Firman Tuhan. Karena kalau kita mau bertumbuh, buah kita tentu akan semakin besar ya. Itu artinya kasih, sukacita, dan sejahtera kita, pengendalian diri semuanya juga akan memberkati orang-orang di sekitar Semakin banyak ya Kak Melda yang diberkati Iya. orang-orangnya. Adik-adik, kami bertiga pamit ya. Sampai ketemu lagi di Kids Corner berikutnya. Dan kita sama-sama mau bangkit berdiri sekali lagi menyanyikan firman Tuhan yang ada Ayo di adik-adik, hati. yuk. Ya, sama-sama ya Kak Sarma ya. Kak Gagas mainkan musiknya. Yeay. Wuh.
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Sama. Iya Kak Melda. Kalau berbuah, buahnya mau manis atau asam? Manis dong. Ada gas. Mau manis apa asam? Manis. Nah, kita mau berbuah yang manis seperti Tuhan Yesus ya. Iya. Sekali lagi sama-sama dengan adik-adik. Hey. Semangat, terus berjuang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku.